Acara yang pertama yaitu protokol kami sendiri. Yang kedua pembacaan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Ade Gedayo yaitu Tengku Waliuddin. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا لا تفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Tunku Waliuddin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan acara malamnya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Tibalah saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengupasan ceramah agama ataupun walimatul khitan yang akan disampaikan oleh Gure Gedayo, yaitu Gure Daniel Suwanda SPD. Pada beliau tempat dan waktu kami persilahkan dan penutup beserta doa. Tes. Najiblah dia dengar tu dia boleh ikut. Coba-coba tacah payah, kadang cicut tak pula padi. Coba-coba long perahaba, kadang cicut ku ubat adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang kuring kering biasanya malam cikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal khitana lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin.
qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-khitanu sunnatun lirrijal wa mukrimatun linnisa. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang ulun tuan muliakan, kepada gure-gure ulun tuan yang na dalam kampungnya, kepada pimpinan-pimpinan daya, pimpinan majlis taklim, dan juga kepada Tengku Imum, Tengku Melasah, Tengku Sago, dan Tengku Biling. Dan juga yang ulun tuan muliakan kepada gecik kampungnya, kepada seluruh aparatur kampung, Cik Putih Duha Muda, dan juga kepada mama-mama, makwa-makwa, kakak-kakak yang mungkin yang sebut nama satu persatu yang ulun tuan muliakan, dan teristimewa yang ulun tuan cintai kepada adik-adik yang kabar hadir pada walimatul khitan, dan juga yang terkhusus kepada sahibul bait, yaitu urang pormohnya. Kami lagi Allah Subhanahu wa taala beneperingan doa getanya. Semoga acara yang diadakan pada malam yang berbahagianya menebi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perubahan uroha sehingga berjalan dengan lancar. Amin. Juga dalam doa Allah Subhanahu wa taala, Ananda Rizki Fajar yang akan gekoh ujung, yang akan gekoh ujung linya, kami laki ba Allah Subhanahu wa taala kelak ganyan uke bejut ke anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga bisa berguna bagi nusa dan bangsa, sekaligus bisa berguna khusus di kampung Getanyonyo. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mak dan ayah yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin hanaji lilon pegah mukhaddimah panjang-panjang kan, langsung jumanteng dalam masalah mengenai tentang khitan. Khitan artinya adalah sunat menyokong getaya orang Aceh. Tetapi khitan menyo dalam kitab fiqah adalah katu jildi kasyafah, takoh ujung kemaluan yang ikut dengan khitan. Lalu keadaan yang getaya laksanakan pada malam yang berbahagianya yang kebenar dengan walimatul khitan. Keadakan acara khanduri walimatul khitan. Teman dengku nasama khitan urina ngan uraga beda. Monyo urina kan khitan gepenan, ucit khifat gepenan. Manfaat beda dengku beda. Monyo ungagam wate di saat ke gepegat khanduri musunat nyan gu undang urang kan sabah kabupaten. Teruan 5 bawah kabupaten betang telah lalu kepegah letengku panitia mana. Kanya dengku panitia 5 bawah kabupaten. Tapi moyo tapusunan anak mit ini nyam tip kasi 2 bawah mana kayak heuy mak wajing tidro, kayak heuy cutda jing tidro ka putuh hukum. Kanya mana? Hana teh apega ceramah lagi. Dino hantam dagalalo mulai dari Samalanga lu jabut gede sampai an kena unagan raya hantam dagalalo gepegat kanuri musunat urinya. Ya, hanalo. Cuman hukum musunat bagi orang agam, hukum musunat bagi urina. Gepegah lek Nabi al-khitanu sunnatun lirijal. Musunat ataupun koh ujung li bagi orang agam yang hukum ji sunat. Ya, sunat hukum ji. Oh hanapu. Wa mukrimatun linnisa, dan satu kemuliaan bagi perempuan. Maka munyo urang agam wate di saat gepusunat yang gepegah dalam kitab fiqh, maka ujung daripada kemaluannya yang dipotong. Kiban bentuk dipotong, gepegah
yaitu kulit yang menutupi helm angkenyan yang gegok. Tuman dengku punya orang inam kipang sunat. Nah, dipegah dalam kitab. Orang inam neteoh mata silet. Mata silet neteoh silet kater. Wate tak penting kater, wate penting bawang. Nah, kena wate ketika tak tupit ujung kater. Nah, tacok kater sama tu. Nah, tak puduk baik ke ujung kater yang kenyan yang teko. Yang muyu sunat bagi orang inam. Maka hukumnya bagi perempuan itu dinamakan satu kemuliaan. Sedangkan bagi laki-laki itu hukumnya sunnah. Lantas jino nabung tanya mbak tanya, tengku munyo memang musunat bagi wagam yang sunat sama dengan ilmu menyonana agam je kukoh ujung li je kahana pakan kahana sunat. Sunat bila tak kerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Maka di saat kemudian bertentangan dengan namanya hukum fikih. Salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah maka harus suci katanya. Umaga model saat hendak kena gedang sembahyang Allahu Akbar. Sebelumnya enggaknya nak gedung sembahyang. Sebelumnya igaknya nak gemana wajib. Sebelumnya enggaknya nak bersuci tubuh. Tapi di saat kena sembahyang, bila mana ujung liknya dalam muka, maka hanafah sembahyangnya. Bahkan karena incip daripada kencingannya manteng nafisa tinggal di. Yang kejut punya orang agam yang betul dalam gedung ini, yang konti randang, tapi kibancik tengah gedung, kiban bentuk tengah gedung, le gedung menoma, le gedung menom, ayat nak gedung lam. Yang kejap nyatakan orang Tuhan zaman waktu gedung tibu kacut. Tapi pula wete getat hingga agaknya. Tu. Padahal yang kenyang salah satu yang betul yang dilaksanakan oleh orang Tuhan gedung zaman. Bahkan jino menyatakan bak masjid-masjid gepegat tempat tauhid yang serada sebenarnya yang salah yang menang. Kibancik yang betul, tiraduk yang betul. Karena di saat kita lakukan istinja yang harus betul-betul kita istinja. Tak betul bini betul-betul menyuarakan maklum pegah makbum yang menyuarakan leh betul yang payah gejut lama. Gejut botimonnya. Waktu di saat gejut botimonnya kami hidup diu tegan lam bacuk bak nak lian baru biu dengar. Cara tu uji kiban lagi yo biu du. Biu du lagi nyo itulah tauhid yang betul bagi orang agama. Efek tunggu di saat melakukan ibadah kepada Allah benar-benar dalam keadaan bersuci. Hadirin mak dan ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun asal muasal khitan sunat yang nakuh terjadi jih yang pegah dalam sebuah riwayat bak masa Nabiullah Adam. Yang pegah bak masa Nabiullah Ibrahim. Maklum duk si Ajud. Yang pegah bak masa Nabiullah Adam. Maka yang pegah bak masa Nabiullah Adam, di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam, dipanggil Allah taala Nabiullah Adam, "Ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah." Tetap olehmu beserta istrimu di dalam surga. Putra nikun ya Allah Subhanahu wa taala. Tak pajuh jupu yang galak, tak minum jupu yang tak suka, tak pegat jupu yang tak hawa. Yang kun Allah taala kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ati jipu wewenang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala bak Nabiullah Adam. Yes. Tempuh itu agak dari macam dari itu bayu itu yes. Maka di saat Allah seru bak Nabiullah Adam, hai Adam tak tetap digata beserta perumuh gata dalam surga dan tak pajuh puyang hawa tak minum puyang tagalah tapi saboh besalunkan Allah Ta'ala.
wala taqraba hadhihi syajarah. Be tagai-tagai tak cukeh tiba bak kayanyo. Munyo memang cukeh be sama dengan pajuh pun han gebi oleh Allah Taala. Sehingga didepu oleh Pak Iblis pada asalnya mak dan ayah sekalian. Didepu oleh iblis di ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Maka iblisnya timbul rasa iri kepada Nabiullah Adam. Bahkan karena Allah menciptakan Nabiullah Adam, gebi wewenang penuh bak Nabiullah Adam. Saboh yang Allah larang. Sehingga jak komplain le iblis bak Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Tuhan lo, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau menciptakanku daripada api, sedangkan Adam engkau ciptakan daripada tanah. Mana lebih mulia antara api dan tanah? Iziot le iblis pada asalnya lingkungan itu jelah lebih mulia taklun yang terciptakan daripada api. Sehingga nikun Allah Subhanahu wa taala ba iblis, wahai iblis, sujud olehmu pada Nabiullah Adam. Sehingga putra jawaban daripada iblis pada saatnya han bahasa kita yang sujud, han sujud, han sujud kepada Allah Taala. Tetap han jawaban iblis. Sehingga nikun Allah Taala dalam Al-Quran, wa kana minal kafirin. Maka iblisnya bahagian daripada orang yang ingkar terhadapku yang kagak perintah oleh Allah Taala. Maka pat beda mak uronyo mak. Memang iblis yang perintah Allah han getem pubut. Igutannya mak yang perintah Allah ada tem pubut. Nah beda kita dengan iblis. Nah beda kita dengan iblis. Hana jawaban di. Pada sanyo tanya bak mandum urinya, bak makwa, bak kakak-kakak, hukum tu kule pasti gedepu ban bandung, hukum tu kulenya wajib. Tapi di saat kau gedepu wajib yang merupakan perintah Allah, yang merupakan perintah yang kau syariat oleh Rasulullah, tapi hana getem. Iblis perintah Allah hana getem. Getanya perintah Allah hana getem. Pat beda getem dengan iblis. Nah sama hang getem seot hati na gusuk jelbab sampai tapi alhamdulillah. Maka dipegah dalam tongkat Nabi Musa, kullu alim lam ya'mal bi ilmihi huwa wa iblis sawaun. Setiap orang alim namun tidak beramal terhadap apa yang telah diketahui olehnya, maka orang tersebut dengan iblis itu sama. Jino pada saatnya mak dan ayah sekalian, getayo kata depu yang bawa saji kun ke gop hanjut, tacok hak gop hanajut, tak inanya ata gop hanajut, juga tak buka ule getayo yang agam hanjut, menyo getayo yang urung agam harus katuk au racit, tapi pada kenyataannya getayo ingkari ban Bandung atanya, maka tidak jauh bedanya getayo dengan iblis. Maka mak dan ayah sekalian, palih iblis mak. Di iblisnya haitem sujud bak Nabiullah Adam, tapi palih getayo manusia hantatem sujud bak Allah Ta'ala, hantatem sujud bak Allah Ta'ala. Maka orang yang hantatem sujud bak Allah Ta'ala, hanggetem sembahyang si uro si malam limang wate yang lebih palih daripada iblis. Na'udzubillah. Hadirin mak dan ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kadidupu oleh iblis yang bawa saji Nabiullah Adam alaihissalam kana cipta oleh Allah Taala, lene komplain bahwa Allah Taala ni kulum igata wahai iblis bahagian daripada orang yang kufur. Maka pada saatnya didendam oleh iblis bengeh bak Nabiullah Adam alaihissalam. Maka digoda Nabiullah Adam. Iban digoda Nabiullah Adam, hai Adam, acita teh digo tapajuh bohnya. Acita teh digo tapajuh bohnya. Cukup semangat. Makna khuldi mak dan ayah sekalian kekal. Menyogata wahai Adam tatem pajuh boh khuldinya, maka sungguh gata akan kekal sabi-sabi inu dalam surga. Maka disebut oleh Nabiullah Adam pada saatnya hana puyu baklong tetap handong pajuh katanya, sehingga tidak mempan rayuan daripada iblis pada ketikanya. Duduk dia godalah ibunda Hawa. Nama ji orang ini mak menyoka kenang rayu kelepak-kelepek kumina. Bila menyo ijonyo
Ijo je dalam kenang janji je. Tinggal menyokatim dengan abang, ikah tengah kudu senang. Menang tahun pertama TMM Sabang gede. Menyokatim jino. Menyokatim dengan abang langsung HP iPhone kudu lantunnya. Menyokatim dengan abang motor Brio kah lantunnya. Yang janji mak. Di ketika terjadi kahana katanya. Le takalan pada saatnya. Maka waktu ketikanya digoda Ibunda Hawa sehingga Ibunda Hawa termasuk dengan rayuan daripada iblis pada saatnya sehingga ruhlah kena gepaju lalu ipegah oleh iblis. Hai Ibunda Hawa menyota paju be tidur tapakat suami gepakatlah iaitunya Nabiullah Adam alaihissalam. Manma urang agam di saat gepakat le urinya watai kenang rayuan bang aci tak paju hujung bang abi cihahah juga bi cipangat adanya bi ci tak paju menyota paju adanya sunang tayo sabi-sabi dalam surga abi han abi juhan te malam hana abi pokok ji abi sehingga termasuk juga rayuan daripada Ibunda Hawa pada saatnya. Pajuhlah Nabiullah Adam khuldi pada saatnya. Di ketika gepajuh oleh Nabiullah Adam alaihissalam, gepajuh khuldi plam gepajuh mukumat ino ba hukum. Sehingga yang kejut menyotakalan orang agam yang rata-rata naboh cipma. Menyahana patih entik wate womo cinemat jo balakon nemat ba abang nyoba khuldinya pipek wate bengai tanpa bak muka tu tapi wate tengah wate kemang cimat tu tiga nyoba khuldi bah sedangkan Ibunda Hawa awak di saat gepaju khuldi plam gepaju begitu gepaju mesangkut bak dada mak wate mesangkut pada alhamdulillah ternyata kan mesangkut tok teplah dua makaji urang inang dengan urang agam beda mak. Munyo urang inang wate ketika kato usia balik mucumut. Dekat lanjut beda postur urang inang dengan urang agam. Ibadah kena bacut bak dada. Yang angkenyan faktor wate ketika masa Ibunda Hawa dupaju ka khuldi mukumat ino bak dada. Yang gak ciklah mak inan mukumat bak dada. Munyo tade kedi bawah khuldi jamun mak. Liu mukumat ino bak dada dekah dua ber bak aki. Wate anu ila kenen po haba mak. Mak ikut lagi. Mak kagrah. Cok ne, cok. Ku haba lagi. Mak kagrah dah no kabeh dah no tema. Cok lo. Maka alhamdulillah. Untung bak masa Nabiullah Adam hukuman bahkul di bak Ibunda Hawa diplah dua. Maka sangat alhamdulillah bagi kamu-kamunya yang agama. Juga bagi anak-anak kita yang sehingga hana susah watai gebinen, hana payah geje unggaki, hana payah jerai, tapi kimancik gendong. Jutara meratik mak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menyomak ajino keli lagi mak diperatik anak. Menyomak ajino. Tak agendong ke mana-mana, tak agendong ke mana-mana, enak dong, mantap dong. Yang mak jino mak. Kalau jino tengah viral Bunda Korla, di bandar lagu Bunda Korla. Angin yang gepe nyanyi pak anu, tapi munyo mak jamun. Munyo hae geperate gepu meslawat ba ane sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa dengar bak geliung ane. Allah dan para malaikat berselawat kepada
selawat bukti cinta padanya. Sama-sama mak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka untung mak dan ayah sekalian, watai ketika kepajuh oleh ibunda Hawa, mukumatlah bakhuli inobak dada, lalu tiklah dua. Sehingga awate ketika rayuan iblis kamempat, ternyata pada saatnya Nabiullah Adam beserta istrinya telah melakukan satu pelanggaran daripada Allah, yaitunya gepajuh bakhuli. Sehingga gusir Nabi Adam, gusir ibunda Hawa daripada surganya Allah. Waktu di saat diusir oleh Allah Ta'ala, Nabiullah Adam hanya melakukan satu kesalahan sahaja. Sedangkan katanya pada saatnya meribe-ribe ke lakukan kesalahan. Galam yang inang-inang geteut lako, galam yang aneh-aneh geteut mak. Galam katanya dah tinggal sembahyang, dah buka ulek. Meribe-ribe kesalahan yang dilakukan. Menang tablet mata, menang dalam kesalahan katanya. Menang tablet mata, menang dalam kesalahan. Dah harap lelaki tamang surga, sedangkan Nabiullah Adam siga melakukan kesalahan, Allah ditubit daripada surga. Sehingga bertaubatlah pada saatnya Nabiullah Adam selama 60 tahun lamanya. Maka Nabiullah Adam berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doanya yang masyhur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, long pudalimi diri long ya Allah. Ya Allah, kamu telah pudalim diri kamu ya Allah. Wa illam taghfir lana ya Allah. Andai kata ya Allah drone hanana ampun dosa kamu, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh kamu bahagian daripada urung-urung yang sangat rugi. Mak dan ayah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Nabiullah Adam di saat berdoa juga naneng mekaoi ba Allah Ta'ala menazar. Tapi beda nazar Nabiullah Adam dengan nazar kita pada saatnya. Menyo ketanya mak na orang sakit tetangga sampai rumah tajak juga jenguk katanya. Sakit mesti makwa sakit ataupun anak kumun yang sakit. Begitu takalan sakit ka kritis, ka hanjut ke bedah balik, karap bebe mati ka pegah ju. Nyokum ka oi kekah, ketekedi kah pulih, nyo kayak pegat apam kayak abah mesti budang ka pegah. Kamu ka oi kegop mak. Wate ketika pulih bak tho tayu pulih, bak gop yang sakit lopnya. Yang menyo ka oi lagi hanasa dibancit di saat gedeng tamu ka oi. Kusoman dan tamu ka oi yang kewajiban ka oinya terhadap getenyo yang ka oi. Karena kaoinya kewajiban antara getanyo dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga putra dimka oleh Nabiullah Adam, ya Allah, andai kata engkau terima taubatku ya Allah, maka sungguh akan aku potong bahagian daripada tubuhku. Sehingga trip lama kemudian le menazar ke Allah Ta'ala, tua Nabiullah Adam. Nama ji getanyo mak, le tam janji watepot. Watai ketika bejo tak pegah kejadian tayo mak. Kejadian lang kampung-kampung dan kampungnya mak. Munyo kampung papa lain watai kemeng guguci mak kan. Yang kamu janji ceribe boh janji mak. Munyo tak tulis mak buku, rap hante buku tak tulis. Munyo lon jut kegeci, tanah munyo ku pesabe. Jalannya han lubang-lubang, longsor han le. Juga lam 3 bulan 3 tak pegatnya, tak pegat majlis taklim. Kemudian anak dara-dara benar bet mandu, anak muda-muda benar ikut pengajian mandu. Begitu kacut mak. Atanya ternyata hana. Makanya juga dusta namaji. Juga alam letakalan daripada bertanya wadai saat posisi ka di atas. Kebanyakan mak tanya tua kepada yang di bawah. Le lagi yang tanya. Padahal ina tanya waduh yang karena na yang iu. Han mungkin tayo berada di waktu menyohana orang yang diu.
Coba dah kalian mak, waktu ketika 17 Agustus, waktu ketika terjadinya Panjat Pinang, yang hek tahu waktu Pinang mak, orang iuk pungai waktu, orang iuk pungai waktu, orang iuk mak, orang iuk waktu Pinang mak, ubeno itu bin orang taku, ubeno mak. Tetapi waktu ketika katu orang waktu, kadang-kadang lupa terhadap orang bawah. Jih Kagak putuh mareh mak pada ketika betul dimnan perjuangan waktu saat berperjuangkan kiban cara berlupa orang waktu. Maka begitulah mak getah manusia. Sehingga Nabi Allah Adam bunuh tua lagi menatap awak di saat katua. Ternyata pada ketikanya ingatlah oleh malaikat Jibril. Betul oleh malaikat Jibril pada Nabi Allah Adam. Ya Adam, tunailah nazarmu, penuhilah nazarmu. Sehingga kebayang mak Nabi Allah Adam, putra yang kali lu menjanji jamun, putra yang kali lu mengkaoi ba Allah Ta'ala. Sehingga kepingat lek malaikat Jibril, hai Adam, jamun data waktu ketika lakukan kesalahan, nah pernah tak menazar ba Allah Ta'ala. Andai kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala keterima taubat kata, maka kata akan takoh bahagian tubuh kata. Kepikir Nabi Allah Adam saja. Nyo munyo kukoh gelinyung tiblah tinggal tiblah tu. Munyo kukoh hidung kacau. Munyo kukoh lidah hanya kupegah haba. Munyo kukoh kaki kapincang tiblah. Tinggal kupegah lek malaikat Jibril. Adam, koh ujung li. Adam, koh ujung li. Tinggal pada saatnya Nabi Allah Adam keputunaklah oleh malaikat gekoh ujung kemaluan. Yang riwayat yang menyatakan asal muasal terjadinya sunat yaitu pada masa Nabi Allah Adam alaihi salam. Lalu mak dan ayah sekalian, najib riwayat yang menyatakan asalnya sunat yang terjadi pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di ketika Nabi Allah Ibrahim sedang sembahyang, menghadap kiblat, berkubur ibadah kepada Allah Ta'ala, lalu terulah seruan, ya Ibrahim, tahhir nafsaka, ya Ibrahim, tahhir nafsaka. Wahai Ibrahim, sucilah dirimu, wahai Ibrahim, sucilah dirimu. Maka pada saatnya Nabiullah Ibrahim kepikiran mak, putra yang harus tamu suci, tamano kali tasuk bajai kali ku yang golong. Maka gukurlah malaikat, potong ujung trompetmu, biukoh ujung li icit bahasa kita yang mah, biukoh ujung li. Man yang na bak masanya mak, tilet hana, gunting hana, sikin hana, yang na tok gampak yang gampak atas hasil perlah patung-patung pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saatnya. Karena pada masanya orang disemah patung tu. Pada masanya orang cuma apui, maka yang nak gampak saja. Umur Nabiullah Ibrahim pada saatnya 80 tahun mak. Maka ngan pugup sunat Nabiullah Ibrahim ngan gampak. Bayangkan mak, nyo seandainya kita sunat pada saatnya umur 80 tahun pohaba. Ulit kakot ipudu ujung li ino itak gampak aku tu dua pam langsung dipegah lek mak daripada tiada. Bek macam-macam. Menyut andai diputuh lutuk bautum inyan tentu yang koh nyan pabihung pastinya dipegah oleh orang Tuhan. Mengendampak ada putunan ane. Karena jamun letur dan mak. Menjadi kamu dah putunan ngeletur jut, ngehilet jut, juga ngetekin jut. Jamun mengendampak masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin mak dan ayah yang dimulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas pu hikmah dibalik dukusunak tidro ane agam. Hikmah haji adalah supaya mengajarkan kepada anak tersebut dia ikhlas dalam berkorban kepada agama Allah. Di saat anaknya tingkat ujung daripada kemaluan itimko, apalagi hal-hal yang lain. Maka haji yang salah satu bahagian daripada kewajiban orang tua untuk dukusunat anak. Semoga ananda yang akan dukuh ujung li'nya nyan bebek gemu waktu ketika kebetulan. Amin ya rabbal alamin.
Karena macam-macam mak anak mi watai sunatnya nayangmu, nayang hanamu, menyayangmu musuh-musuh oleh. Karena watai lo musunat jamun dua musunat. Nangan di samping tidro, yang ngalun badan dia agak piju bacut mak. Begitu kenang jatah kau lulung anakku mu. Tapi watai kajatah ikoh atangan, iklik bibir raya je mak. Alah mak. Terkejut bangsa bawah rumah watanya. Fikir pu sakit tak menurut. Padahal menurut hana sakit pakai kerana hawai lun watanya. Yang perlu pegah aku musunatnya hana sakit. Apalagi jino karena ubat bius. Mak dan ayah yang dipemulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salah satu kewajiban daripada orang cik terhadap anak nyona padi-padiko. Dipegah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakul walidi alal walad salasun. Kewajiban orang tua terhadap anak itu ada 3. Nyon ingat begat-begat mak. Bila seandainya drone selaku mak, bila seandainya drone selaku ayah, bila seandainya drone selaku calon ibu, bila seandainya drone selaku calon ayah, leboh halnya hanya dilakukan ba anak, maka drone berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ayyuh sina ismahu. Yang pertama, guyubuhnan anak dengan nama yang laga. Kiban guyubuhnan anak dengan nama yang laga. Begitu lahir anak bertanya mak, kita persiapkan nama-nama yang disyariatkan oleh baginda Nabi. Kiban ke Nabi dianjurkan kita tabuhnan anak nan yang mengandung pujian. Nan sebagaimana nan para nabi, nan sebagaimana nan para ulama. Jino kita minder tabuhnan Muhammad, minder kita tabuhnan Adam, minder tabuhnan Yusuf, minder tabuhnan Zulkifli. Pakat ibalik mak. Wate tabuhnan Adam, wate raya uji mak Adam. Wate tabuhnan Yusuf, wate raya uji mak Yusuf. Wate tabuhnan Zulkifli, wate raya uji Kifli. Yang gak ci raya Kifli, anak raya Ampli. Wate ketika raya uji tabuhnan Yahya, mak ayah. Kita mak lewat tanya wace. Ni lagi amdan. Wate raya aji tamah mak. Padahal kuku mak kata bak mak adro je. Kita mah bak anak dah. Mandegu ikamu hai mubuhnan nabi, mubuhnan malaikat jut. Bujunan anak Jibril tabuhnan anak. Tabuhnan anak Mikail, tabuhnan anak Malik, tabuhnan anak Ridwan. Man yang baik ni boh mak Ibrahim. Nanti menyebutkan anak Ibrahim begitu sakit ni ibu mak. Kebetulan cucu nak lepdo boh ibu mak. Lepdo dah cucu mak. Tiplo droi dia bandar ya kuliah. Tiplo droi dia ke selatan ya abut. Nah 5 droi ni melabu. Nah ina 5 droi ujung ring dengan angkut-angkut bawah sawit. Begitu itu pun nak sakit di water cow. Batai di water dipegah tu lek mak aji. Mak cow kayo bertanya lek walaupun rak habis aku munyo bertanya matang cow kawo. Tu cow Ibrahim. Begitu hidup dengan Israel dalam sampai ke tarik nyawa oleh malaikat awal habis mupakan dibikin nyantuhnya malaikat nomor dia tabuhan Israel jut tapi tak jejit baik janji tabuhan Muhammad karena kepegang oleh Nabi bang sigaso buhunan anak Muhammad maka kepaharum jasad dia daripada api neraka. Namun tanya yang tempuh kaulun kubunan anak Muhammad ya walun tetanggalun ibunan anak Muhammad tapi orang paling haji dengan orang lain iban caranya han kenang ci apu nak kakak kenang mak amnyo lagi iban ci getut ile tengah han agak kenang lu dah yang nanya han getut orangnya punya salah tetap getut. Hadirin mak dan ayah yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah sejarah daripada asal muasal terjadinya khitan pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya loh yaitu yu'addibahu, yaitu mengajari adab terhadap anaknya. Jatah pun mak kewajiban untuk pebut anak yang adalah orang cik di rumah. Puno anak untuk berdituri Allah
yang tugas urunci. Puruno ane untuk diduri Rasulullah yang tugas urunci. Puruno ane berituri dah sifat yang wajib bagi Allah yang tugas urunci. Puruno ane beritupu sejarah Nabi yang tugas urunci. Maka ketika uruncinya hana mampu ke puruno, gejakjuklah bak tempat pengajian. Di saat gejuk bak tempat pengajian, yang urunci mak berela ayah. Baik sampai awak dari saat bicut gecutit lek tengku, bacut gecutit, laju ya lapor bak polisi. Peik tanya, peik laporan bahawa anak lun kabrat dak dipoh di tengku. Padahal yang tugas kita tanya mak, andai kata anaknya hanai tu risa Allah, andai kata anaknya hanai tu risa Rasulullah, andai kata anaknya hanai jibut Al-Quran, maka jih tengok akan bermasalah dengan Allah. Dan juga di ketika ji bermasalah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pakan kata handa tim sembahyang, pakan dikata handa tak jebut Al-Quran, ji akan disuut seadanya tengok. Hanai puno le maklum. Lalu hana dia jebut le maklum. Maka imbas ji walaupun ketanya mak dan ayah sekalian kajut ke haji, walaupun ketanya kajut ke hajjah, walaupun ketanya kajut ke tengku, kajut ke urang malim dalam kampung, tiga tamu sedekah, tiga tak ibadah, tetap getayong geseret kedih dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka ajari anak getayong berupa adab. Maka di ketika anaknya mak tak ajari adab, dia akan mengetahui yang mana yang patut dihargai, yang mana yang patut dihormati, yang mana yang patut disayangi. Di ketika adabnya kan diajari kepada anak. Bahkan sangat beda mak didikan adab dengan didikan non adab mak. Didikan adabnya lebih meluas di anak tersebut tak aja bak pesantren, anaknya tak aja bak pendidikan agama. Begitu anak karaya bacut mak, tugas kewajiban kitanya tak aja buat anak bak pesantren. Karena mak salah sabuh hikmah ji. Nah sabuh cerita mak, perbedaan anak yang tajuk bak bud dengan anak yang hana sama sekali tajuk bak bud. Anak na dua mak, Nasiro tabuhnan si Muhammad, Nasiro tu nanji Abdullah. Yang nan si Muhammadnya taya jobut kedai usah malanga. Yang si rote si Muhammad tan tajuk but sama sekali tok tajuk si kula tok mak. Begitu drone sakit mati mak, habis umur, maka diteleponlah ino dari kampung mak kedai. Mak anak dua-dua yang ni ajuk merantau. Si drone jobut, si drone juk kuliah. Ditelepon di paman inoi kampung. Assalamualaikum. Ditelepon ke di anak yang jobut menurut si Muhammad. Waalaikumsalam busur ni tengku. Puna bapak nyo tengku. Nyo tolong yuwo si Muhammad siat pakan karena ayah handa jika hanale. Maka begitu ditupu oleh si Muhammad mak dan ayah sekalian, si Muhammad nyo langsung jiwa mak. Kemudian telepon lah si Abdullah yang ada di Pandaceh mak. Begitu ditelepon si Abdullah, Assalamualaikum. Kebetulan yang berut di kedero karena juk pakai HP. Punah paman pegang muno hanya ayah kahanale begitu ditupu mak lah sama-sama. Begitu terus kena ugampung mak, terus kena ukripa makmur, wate gekalan bak pintu rumah. Ternyata kamu tap yaitu bendera merah. Waktu ketika metap bendera merah timbullah gelisah pada saatnya. Munyo gemo cik dari bandakan kagemo, dari Samalangakan kagemo. Waktu itu kena malah timbul gelisah lah. Begitu ketamang urung kamu hidup manduma. Waktu ketika kekalan ayah kater baring kaku. Waktu kekalan ayah mak katutup dengan ijabahnya. Waktu kekalan na urung di sekeliling mak yang tengah baca Yasin, nah yang tengah bud Al-Quran. Teruslah si Muhammad puno yang dak jobut. Begitu dibuka di kalan wajah ayah. Ayah, anale ayah. Icum ayah tiga. Ling icum ayah mak pun dilakukan oleh si Muhammad. Ditanya bak urung tua, nek kalau ini putuci ayah. Geterot nek galau. Ibadah juti Muhammad. Ya coi ditulung mak ayah dan langsung diputuci ayah.
Lu dibutuh tipu lakukan lek Muhammad lo mak. Langsung dicok Yasin dibaca bak geliring oleh ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Sampai ibu terseduh-seduh pakan karena ayahanda tercinta kabar pulang ke rahmatullah. Begitulah keputuci kalau gebut kasiap gepri kapan katung saatnya pemano so tukang pemano bunuh ayahanda dan kau apa gepemano ayahanda tercinta lek si Muhammad bunuh ya pemano kemudian awak saat awak pekapan mak ayahandanya juga di pekapan lek si Muhammad begitu terus awak lagi merah bau ngampung so tukang lagi merah juga si Muhammad mak. Wadah ketika terus wadah persembayang so tukang dan ke ibu si Muhammad cik mak. Wadah ketika terus bak kubu so tukang petalkin ayah mak juga si Muhammad. Dikun wadah ketika dimat kaya bak sago ule wahai ayah lo. Apabila untuk terus bak kata wahai ayah dua dera malaikat ente akan ditanya mbak kata wahai ayah marabbuka wa man nabiyuka wa ma ikhwanuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka fakul wate di saat ditanya ayah so Tuhan kata so nabi kata ho kiblat kata so imam kata maka tasud lek droning ayah dengan lisan yang fasih dengan i'tikad yang sahih ayah lo Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Qur'anu imami wa Ka'batu kiblati menang yang dilakukan oleh si Muhammad waktu di saat iwo daripada dia kemudian jauh hari waktu ketika kali droning meninggal mak dia akan selalu dikirim doa kepada drone. Akan selalu diberdoa ba Allah Subhanahu wa taala ba tengah malam. Nastaghfirullah Rabbal baraya Nastaghfirullah minal khata ampun ya Allah ampunkanlah kami ampunkanlah bunda dan bapa kami begitu diberdoa oleh si Muhammad mak waktu ketika orang ka habis cengut mandum suasana kagak tak sunyi diberdoa kepada ayahanda tercinta. Tetapi apa keadaan anak bunuh yang anak tajuk bakbut mak. Begitu di ketika ditepu ayah meninggal langsung mak dipegat di postingan bak WA ayah saya telah meninggal jangan lupa untuk jenguk ke rumah ya yang ipe postingan begitu kateruk kena rumah ipoto lom 3 mak pamflet merah bawa ke kamera orang sap ipe lambak senek WA begitu katuh di kalan ayah ya anale ya lo anale ya lo anale to kirim pengkulon moto kali janjian aja deh gublau gupegang gublau ona ayah kata jadi kulon gupegah umu lon 20 tahun gupekawin lon tapi katanya deh ayah gubedah begitu terus mak wate ketika pemano mak pu dilakukan lek si Abdullah bunuh diposting lon foto ayah sedang dimandiin tunggu ya guys kemudian awate ketika lek pemano ayah mak
Itu kapan ayah? Diposting loh. Diposting. Ayah sudah pakai baju ya. Sebentar lagi ayah ditanam. Kemudian wadah kali gepe kapan? Wadah kali gepe kapan? Katro wadah lagi mah. Adik saya yang minta maaf kepada masyarakat kesalahan ayah. Kemudian wadah ketika terus wadah bersembahyang mak. Monyo memang na barokan atas jamun bacut berani idam. Tapi dia cakalan jino mak be anda pegah iudang ke imum ke makmum mandang hamadi. Alasanku hanagli hija. Alasanku hanagli hiluwi. Padahal kan bak agli iluwinya bak suci. Tapi hamadi idam pakat karena dangkalnya ilmu pengetahuan agama. Bila seandainya mak dan ayah sekalian ini tanya Mbak Dro oleh orang yang tanya. So galak nak anak yang soleh dengan anak yang palih. So galak mak. So galak nak anak yang soleh. Punya galak anak yang soleh mak. Bek galak-galak mantap. Jauh anak bak tempat pendidikan agama. Di ketika anaknya mak nuju bak pendidikan agama. Kahana kaya anaknya mak. Kahana malim. Setidaknya di hari-hari Dro neng kahana le. Tetaplah orangnya mendoakan kepada drone. Baik jauh makna perhatian ke drone mantau mak. Bertanya yang jauh daripada agama mak. Ketika meninggal mak tanya kepada ton tilam mak. Kadang-kadang di ton 3 punya nak tak pergakan uri. Nyampi taundang terkuimu mak tayung doa. Kanya menang mak. Kanya menang ayah. Nyampi mak dan ayah sekalian. Wate tayung doa gok mak. Monyo gak. Nah dini tu ayah teo kadang cik ini ayah dro kaya. Ya. Kadang-kadang minyak tagai awak di masjid. Waktu tagai awak masjid, dengku ente le semayang, tajak rumah dia, tajak baca sama dia. Kanyo kalau tablo ungkut kakap kalau tablo udun kelong gaya-gaya kalau tablo untuk kahidang bukan nabi. Begitu pro di sama dia sama lu sama dia mandung le dengkui mumpah bu. Tapi Wate ketika liur sama dia, dengan doa lain kuimu. Allahumma ja'al thawaba ma qara'nahu. Seterusnya liur genit, khususan ila fulan bin fulen. Cuma ada yang genit. Awak duk samping tengah bubuk jaga rumah. Nanya mau apa? Ikalan rompo-rompo tengah babam plak. Tanggayu tayong malamnya. Tanggayu. Demam bu pibere tang pila rumah kaya. Ya. Nah panjang diterima oleh Allah Ta'ala menyolengnya. Menyokan kedua mak tak lakukan. Hana pun tak harap sepenuhnya kepada orang lain. Kepada orang lain juga tak percaya. Tapi sepenuhnya harus dari diri bertanya. Karena doa anak kepada orang tua itu tidak ada hijab. Dipegang oleh Nabi. Doa anak kepada kunci. Nyo bagaikan doa para nabi-nabi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi berdoa kepada Allah Taala diterima puan. Diterima puan. Begitulah doa kita yang selaku anak yang tak doakan terhadap orang tua. Mandengku ulun hanjitku mendoa ki bancara jak beudlah. Mandengku ulun hau cara-cara mendoa ya beudlah. Nak gepegat pengajian majlis taklim dalam kampung tak ikuti majlis taklim tersebut. Tujuannya untukku di ketika kita melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan ketentuan ilmu agama. Karena sangat disayangkan mak. Geteo tak pun ibadah sampai hitam talak besut ijakro tapi tidak sesuai dengan ketentuan ilmu agama. Gepegah dalam kitab I'anul Talibin wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardatul la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan ibadah namun tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan agama, maka ibadah orang tersebut mardudah, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Geteo kubu tumayang tulah calau mak. Bedah wadah tubuh awal-awal dah. Pedip alagam. Kamu yang muda-muda alagam yang paling haik mendengar bak liung. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu nanya. Mahnya alagam tayo wadah ketika subuh mak. Hantar cau api dapat mati le. Dapat mati wadah kedikanya. Maka waktu ketika tak ada ajak ber hantar tim saja, maka hasil daripada ibadah kita tidak ada apa-apanya. Yang ada sia-sia. Munyotia dekat macam pi kau ke lama.
nyutia ni kata mayang tanda putapu. Kan takit datang. Hadirin mak dan ayah yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu kewajiban daripada orang tua terhadap anaknya yang ketiga adalah oleh gebi pendidikan kepada anaknya. Lalu yang seterusnya juga anaknya gejajuk bak pendidikan yang lebih mantap loh. Menyopon puno kali didik adab ke rumah. Lalu gepekokoh lah anaknya dengan ilmu pengetahuan agama yang sehingga anaknya lebih mantap dalam agama, sehingga anaknya waktu ketika raya bisa haji untuk dilakukan ibadah gedor dan bisa untuk diberdoa kepada kita yang kahanali. Karena orang tua yang sukses bukanlah orang tua yang bisa mendidik anaknya sehingga anaknya kaya, tapi orang tua yang sukses adalah orang tua yang bisa memandirikan anaknya sehingga salat tidak diingati lagi. Ini orang tua yang sukses. Orang tua yang gedung didik anak semayang hana peh ingat li. Anak ingat ya, mak kata wate, ya kata wate. Nyalah orang tua yang jempol. Hadirin mak dan ayah yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penghidupan kita nyo sangatlah singkat. Maka gepegah le orang tua jamun, kita yang udipnya bagikan sidra orang yang merantau. Katakanlah dari Gampung, putra nang Gampungnya mak. Pati ke Budong. Tanya tak bedah dari Pati ke Budong mak. Kayak merantau kudih Samalanga betul. Kedupak Samalanga mak. Kudih Samalanga Kabupaten Birun kayak merantau. Begitu terus gede kita yang ubirun, ajak merantau gede. Bayangkan kita yang mantang muda-muda mandu. Sehingga terus gede ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala merempaklah sepasang jodoh katanya. Menyo katanya yang mantang lajang merempak si dara yang sangatlah lagak. Begitu tu gede langsung telefon kena rumah. Mak, ayah, long kamu merempak si dara yang memang kajut kayak pinang. Kiban mbak mama akan setuju. Setuju ipegah lemah. Pinang lah katanya. Singkat cerita mak, singkat cerita ayah. Begitulah ke Pinang di anak muda buno merempak anak darah si dia di Samalanga sehingga mekawinlah dua. Jeklah tu sepasang pasutri, putra pasutri sepasang suami istri. Di ketika kemudian dalam keadaan harmonis, hantam pernah mekleok mak, hantam pernah karu, hantam pernah kangkum lah rumah tangga, hantam pernah ipa panci, aman-aman sampai pengpihna udip bahagia sehingga dikaruniai oleh Allah Ta'ala. Baktun pertama lahirlah tidro anak, lalu dibuhnan anaknya Harben. Harben. Ingat begat bu? Anak pertama nangganya Harben. Dibayang kita nyoma, menyo anak agam tabuhnan Harben, kapasti ojih lagi nyoma. Ikrih tamping belah ulun 3, belah wi 3, ikrih itu batu nyan Harben. Ternyata anaknya yang kepunan Harben mak anak yang sangat berkasih, anak yang sangat bersayang. Be anta pernah tepeh mencucukeh be anaknya. Dumnan bersayang kepada si Harben. Begitu si Harben nyo kaji dipegah ba ayah. Ayah nyo abang kahawa ke Pop It, abang kahawa ke motor remote, abang kahawa ke PS, abang kahawa ke ini, abang kahawa ke itu. Siap. Tenang anak, tetap ayah do. Ipegah oleh mak, hana puyo kena ibro oleh ayah tu. Dumnan bersayang kepada anak pertama. Lalu sehingga hubungan harmonis ngan inang hantam pernah kelok ngan anak pun bersayang-sayang sabi sehingga baktun selanjutnya mak lahir lom anak, lalu gebuh anaknya dengan nama si Anis. Ningat mak bu, anak pertama Sonan Buno. Harben. Sonan Harben. Anak kedua Sonan Anis. Anis mak menyota bayang anaknya lemah lembut, ganteng loh. Waktu ketika tak pandang dari jauh, enak dipandang dekat. Dunang ganteng nang anak Anis. Ternyata anak kedua mak, anak tengahnya sangat sayang cik. Be antepeh mencucukeh be. Ku yang dihawa tetap dituruti oleh seorang ayah.
tetap dituruti oleh seorang ibu, sehingga hubungan juga terjalin dengan harmonis. Anak pertama aku sayang, anak kedua aku sayang, kepeh dalam keluarga pihak sehingga batul selanjutnya lahilom hidro anak tu. Padim tun ka gemudip lahilom hidro anak tu. Lalu gebuhnan anak yang kelih dengan nama Amsal. Ni ingat mak bro, anak pertama Sonan Buno, Arben, anak kedua Anis, anak yang kelih Amsal. Amsal. Melipat lidah baca Amsal aku. Ya, ternyata anak yang ketiganya diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda. Menyo anak yang pertama, anak yang kedua, be antu peh mutu suke be. Anak yang kelih mak dipandang dengan pandangan sinis. Makna jipu, pu yang dilake le anak yang kelih, pu yang diminta le anak kelih hana dipenuhi. Dibancik, anaknya kurang perhatian, anaknya kurang disayang. Walhasil mak dan ayah sekalian, di ketika anak-anaknya karayu, anak pertama karayu, anak kedua karayu, juga anak kelih yang karayu. Waktu ketika karayu, bertanya ka berpolisi usia yang katua renta, tiba saatnya roh panggilan untuk kena uo kenolam ugampung. Kapegahlah bak anak pertama bunuh, karena kita yang hana mampu kajak lagi tu. Kapa motor hanjut le, tak motor nyo hana dipengon. Kayo tu pakatlah anak pertama yang bernama Buno Siharbe. Hanya cut bang kena kajak keleh. Hai bang kena jak le sehat. Get ayah. Puna ayah mono kenya. Ayah kena uo kedih upati dom. Upati dom. Pati kebudom. Pati kebudom. Oh pati kebudom. Ayah kena uo kedih. Ho ayah kedih kampung nenek. Upati kebudom. Man puna ayah mono hanya ayah kena uo kedih kena bakat data, tapi hana ayah wole kena usah malanya kiban kena katen isuat julananya ayah ilong munyo ayah yu cuma tok long tem ayah yu langsi sawit long tem ayah yu semumpot long tem ayah yu bangkot bak long tem cit ayah yu waktu main long tem cit, tapi munyo soal pakat uo kedih u gampung nenek upati kebudom be pakat long ayah hanun tim tegak, sehingga hasil pada saatnya orang tua yang bersayang-sayang kepada anaknya timbul kekecewaan, sedih pada saatnya. Lalu jabak anak yang kedua, Sonan anak kedua menoma Anis. Biasa tanya anak tengah tangi Bang Cut kena jak kena get ayah itu puna ayah bancu. Mono hanya ayah kena uang gede upati kepudom, kena pakat uang kata katen kena. Ho ayah upati kepudom katen. Akibat ayah uang gede, pakat kata, hana balik ni kena gede juga tapi dia. Kiban katennya ayah, long ayah menyo masalah pakat uang gede. Bek long ayah pakat abang mentah, pakat adik terus gede juga. Lo punya ayah yu bang motor baru lontem ayah. Punya ayah yu lang sawit lontem cit. Tapi punya pakat wo gede pasti ku budak. Belong ayah. Baka abang ada pun adik mentah. Sehingga anak yang kedua juga hana ditim. Timbul kekecewaan. Sedihlah urang tua pada saatnya. Sehingga bak kali yang kelih pakatlah anak tulut mak. Pakatlah cudik nyokon tanya anak tulut. Cudik. Kena kajak kena. Cudik kena. Tinggal ijaklah cudik kedai. Ijak kedai buat tempat iha di ayah mono. Waktu ketika dijak buat tempat iha di ayah, maka dipegah di ayah buat cudik. Hai cudik. Nyo ayah kena uo kedai upati kebudom. Kena pakat uo kata kedai. Ku katen kena. Ayah yu cuma tau bak long tem ayah. Ayah yu langsi sawit pak long tem ayah. Wow gampung ayah. Siap ayah. Saatnya jino ayah. Pak kunci motor. Long tem ayah. Jak ju jino. Sehingga pada saatnya mak timbullah rasa iba kepada anak yang ketiga yang diperlakukan dengan perlakuan yang berbeda. Anak kepon ke sayang, anak kedua ke sayang, anak kelih anak ke sayang. Tapi akhirnya anak yang temo ketika kepakat di ayah mono
hanyalah anak yang kelih. Putra mak hikmah di balik ceritanya. Cerita waktu ketika pun yang merantau dari Pati ke Bedong ke Dek Utama Langak yang bagaikan limit wate kali bertentu oleh Allah Ta'ala bagi tanya wate ketika dalam masa kandungan. Nyo ikah kamu dip 60 tahun. Wate ketika usia 20 tahun kamu kawin. Wate ketika usia 21 tahun naneng ketapa kapuhunan ti harben. Wate usia 22 tahun naneng yang kedua kapuhunan ti Anis. Wate usia 25 kapuhunan si Amsal. Makna daripada Harben, Anis dan Amsal. Makna daripada Harben maknyo singkatan kata daripada harta benda. Harta benda. Wate masa gede tamu dek dalam dunia nyo mak. Wate masa gede tamu dek dalam dunia nyo ayah. Getanyo moyo harta getanyo galom geta jaga menteng pikiran tayo dek. Tanyo na moto benda. Wate ketika motonya galom tatup dengan penaikun dengan tempat toki punah ketua ngemantel hana mengat gede yang tengun menyomanteng duduk iliwa galam tameng dalam garasi galam mengacik tengun kanya menama na Honda gede oma bila Honda manteng di liwa rumah gede kata tameng dalam rumah pasti ingat kapegah baik awak ini yang kayo tolong pedamang Honda tiap bukti jipu teringat tanyo kepada harta gede. Kemudian anak yang kedua mak Anis. yang tabuhunan muno Anis yang singkatan kata daripada anak istri. Anis singkatan daripada anak istri. Anak gedeo juga tak sayang mau. Bungi laki lagi tak belau. Puyang di hawa lagi tak penuhi. Inong gedeo menancit. Ilake le awak inong gedeo. Bang, nyo kai tubit baju daster modern baru bang. Bang, kai tubit gamis modern hayu lo. Uturut gedeo. Hantap turut bang. Nyo hantap turut. Katu. Pegak jarak untuk malam abang deh ilong no bang. Luar mentang abang bel dalam. Dumnan hingga puturut gedeo. Dumnan sayang gedeo kepada yang gedeo. Tapi walhasil mak, walaupun wate ketika masa udek kam janji, getanyo dek sehidup semati. Ternyata walhasil abang yang mati, adik yang kawin lagi. Nyo menama, nyo le takalan lagi yang. Wate mantamu dek kam janji, tanyo dek sehidup semati, tanyo dek lagi nyo, tanyo dek lagi. Tapi wate ketika mati lako, langsung si adik kawin lagi. Kadang-kadang dalam tukuk lu, dalam habis masa iddah karena calon yang lain pengantin. Dumnan kasih sayang bila kita berlebihan kan, kasih sayang terhadap anak dan idang kita. Tapi so yang setia mbak kita mak dan ayah sekalian, amsal. Arti amsal mak yaitu amal soleh kan amal soleh mak menyukama soleh di tempat lulu doa baca tapi amal soleh lah yang menemani getanyo di ketika getanyo kamu meninggal yang kita puno ditiut mak ditiut di anak yang kelih puno ayah long siap ayah long pengen ayah pak kunci motor tiap amai getanyo yang pengen getanyo begitu getanyo di kali di pemano di tengkui mum ji juga akan beserta getanyo. Begitu getanyo tiba untuk disalatkan juga jina sajan getanyo. Begitu getanyo tiba dalam kubur juga amal saleh ikut serta dengan getanyo. Di ketika ditanyang lek mungkar, di ketika ditanyang lek malaikat nangkir, ma rabbuka wa ma nabiyuka, maka amalan saleh getanyo akan menjawab yang bahwa saji Allah lah Tuhan lon, Nabi Muhammad merupakan nabi lon dan orang muslim dan orang muslimat merupakan saudara lu. Sedangkan anak pertama yang tabuhunan Harben bunuh singkatan daripada harta benda dituut bunuh mak. Ayah hanjut lon intat ayah. Dituut cip ba ujung-ujung kata di watepon bunuh paling long intat ayah terminal tagat. Makna dipu tanyo na tablo moto mak. Moto nyan paling diintat getanyo hanya kubu tagat. Getanyo tak sayang kaneng mak, tak sayang kinong,
Anak man inang gedanya di pengantayo kubu tagai. Han ditin gak lok gede lang kubu. So cik yang lok gede lang kubu yaitu amal soleh. Yang kejut gekelek umur tu hajamun. Kupumi tapeng kacula calo malam ngon urang imponarda amai yang soleh anak tairo omate tanyo musa kebela kupumi tapeng kacula calo malam ngon urang imponarda anu yang soleh ana musidro omate tanyo so kirim doa. Yang kejut mak dan ayah sekalian, menyohana amai saleh yo masa gede tamu dipnyo, menyohana takubah anak yang saleh yo masa tamu dipnyo, hana puta harap bantuan daripada mulain yang han akan bakalan pasti tuh balik tuh. Tetapi menyo amalan dari diri ketanyo untuk ketanyo, dari anak ketanyo untuk ketanyo pasti akan tuh dan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mak dan ayah yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sangat penting kita beramal yo matang mata udipnya. Bahkan kita perlu ciptakan anak yang soleh yo masa udipnya. Karena mak dan ayah sekalian bercerita dalam kitab Raqaiqul Akbar Fiziklil Jannati wan Nar. Dipegah awal dari saat kita kena mati mak. Yang sangat berat rintangan yang akan terjadi. Ne dengar mak siapa cerita tu? Ne dengar ayah? Awal dari saat kita kena mati mak. Maka kita pada saatnya dalam keadaan gerah, dalam keadaan haru-hara. Maka pada saatnya bercerita dalam kitab Raqaiqul Akbar terjadi terhadap seorang ulama yang bernama Aba Zakaria. Aba Zakaria nyomak tidur orang yang malim, tidur orang yang taat, gaknya na anak murid, bahkan anak murid gaknya na anak murid lom. Di ketika gaknya mengalami sakratul maut, sakit mati mak. Gaknya kater baring kaku. Kata mak terlentang. Maka pada saatnya ubina karabat saudara-saudara dia jenguk Aba Zakaria. Nah yang petalkin gekun le anak murid bak geniring pinyung daripada Abu Zakaria. Menyoba tang katanya, ya Syekh, wahai guru kamu, qul li hadzal kalam la maka pada saat gepetalkinnya mak, pada saat gepetalkinnya ayah Abu Zakaria yang tengah sakit kater baring kaku hanya gepegah amali getoleh oleh belah unun. Lalu anak murid geja alam ngadahwi demak gepetalkin lam Abu Zakaria benar. Wahai guru kamu tak kena kata la ilaha illallah. Oh jawaban guru pada saatnya mak getoleh lam oleh radlah witma. Sehingga bak kali yang kelek anak muridnya kagemetar. Kaya pakan guru kamu hanggut tengkut la ilaha illallah. Bawakan ke pono bak kamu barang tiga yang di penghujung kehidupan ni ditemekan la ilaha illallah dakhala jannah maka tamang syurga. Ijak teman dah gati. Ipono lam bak gure puno. Wahai gure kamu takkan digata la ilaha illallah.
Ditubiklah secret kata-kata mak. Menyo bahasa getanyo haik longkeun kakeun gedroka. Sehingga gepedeus sapa pengutian oleh Allah Taala gepupangsan man mandu. Seketiba le gepupangsan mak. Le gepupangsan ayah gepudek lomba sapa batil Allah Taala. Wate ketika gepudek getanyang le ane murid. Wahai burai kamu. Kejut guna wate di saat kamu petalkin bak drone tapi hantatimkeun la ilaha illallah. Barokan tak puno kamu bahawa sigato yang meninggal ji ditemekeun la ilaha illallah maka tamang juga. Tapi saat kamu petalkin drone hantatimkeun. Sehingga geuseueutlah le burai pada saatnya wahai anak murid lu. Budak depu ji gata. Wate di saat gata tak petalkin lon bunuh. Tajak purnolong bunuh. Tayukeun la ilaha illallah. Pada saatnya natruh amarullah yaitu iblis dijak goda long. Pada saatnya long dalam keadaan gerah. Pada saatnya long dalam keadaan apa-apa dumna gerah. Andai kata ubena i dituang dalam buku long pada saatnya sungguh hendapat dipulih gerah yang tunggu ulun alami. Gerah tak pada saatnya butoi-butoi gerah. Maka long mak dan ayah sekalian juga gerah saatnya mak. Long jipi dia baca tu. Maka di ketika ka pulih gerah, nyolong pulih gerah kan Abu Zakaria. Sangat gerah pada saatnya dijak iblis. Rat sago belah unelon yang tengah terbaring kaku bunuh. Long dalam keadaan gerah bercerita oleh Abu Zakaria. Digrog-grog di sajang beliau long belah unen. Hei Abu Zakaria. Digrog-grog mak. Hei Abu Zakaria. Natahwa tekiinyo. Seut Abu Zakaria dengan hanadeh bak pandangan anak murid. Hawa menyota hawa tekiinyo kapegah ita anak Allah. Sehingga getolehlah oleh Abu Zakaria belah unen 3. Kemudian dijaklah iblis belahwi mak dan ayah sekalian. Digrok-groki Abu Zakaria dalam keadaan gerah. Hei Abu Zakaria. Nata hawa tekeinyo. Hawa menyota hawa tekeinyo. Tak pegah Allah nyuhana. Maka di saat jawaban yang dipegah Allah nyuhana betoleh lom oleh radlahwi demah. Sehingga bak kali yang kelih dijak lom rat gaki tu mah digrok-groki bak gaki Abu Zakaria dalam keadaan gerah. Hei Abu Zakaria. Nata hawa tekeinyo. Seut Abu Zakaria lam hawa menyota hawa tekeinyo kapegah Allah nyuhana. Di ketika bak kali kelih ditawarkan oleh iblis ditubiklah sabo kata-kata pada Abu Zakaria menyoba bahasa getanyo han longkeun gekeun le Abu Zakaria. Nah, yang perlu tanya pegah bak kisah adapun riwayatnya tingkat seorang ulama laginya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Gaknya anak murid le sembahyang hantam tinggal, puasa hantam tinggal, gebidakut hantam pre. Bertanya mak sembahyang bolong-bolong. Kadang-kadang na lewu hana maghrib, na isya hana subuh. Puasa menyanjan menyanjan dengan akibat cara wate saat di penghujung kehidupan getayong singa wate di saat getayong digoda dalam bentuk godaan seperti demikian rupa. Coba takalan mak aku wate kamu mati mak pasti gerah kanya. Wate kamu meninggal na gejoi kanya. Gepejoi yang hati-hati mak dan ayah sekalian. Inan berselubung dengan tawaran iblis pada saatnya. Maka menyuhana kongkong iman mak. Maka yang 7 punya urung karab debe meninggal. Yang salah satu yang dianjurkan beliau baca Yasin untuk meringankan sakratul maut. Kemudian juga memang tak pintar be raya tak bekerja meratib tak peratib bak beliau la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kalau kita yang meratib terbenan inang tak meratib terbenan bak orang meninggal. Tapi kibancit bacut-bacut manteng tak pintar kiban tak pintar la ilaha illallah bacut-bacut mentang tak pintar. Maka di saatnya orang yang kena habis
akan mudah. Maka na tempat ji kita yang merhati secara zihar, na tempat merhati secara sir. Hadirin mak dan ayah yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan getanya kada duku putra hukum daripada khitan sunat yang bawa hukum diwajib bagi agam dan satu kemuliaan bagi perempuan, dan yang perlu tertanam dalam hati kita yang bahwa ibadahnya yang merupakan penentuan getanya orang ketika berada di alam yang selanjutnya. Karena di saat kita tidak mau melakukan ibadat, maka sehingga akan gepedeh amalan kita oleh Allah Ta'ala tanpa melakukan ibadat. Di saat kita nak melakukan ibadat, gepedeh oleh Allah Ta'ala, dia pernah melakukan amalan ibadat. Karena gepegah dalam Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita yang tak pun kebajikan walaupun hanya sebesar biji sawi, akan gepedeh oleh Allah kebajikannya. Kita yang tak pun keburukan walaupun sebesar biji sawi, akan gepedeh keburukannya. Maka marilah kita lakukan kebajikan dengan tanpa memandang, yaitu imbalan daripada kebajikan tersebut. Kiranya kita yang berhadir bak walimatul khitannya nyo benar akui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi, benar akui kita sebagai makhluk Allah, sehingga di ketika berada di hari setelah kematiannya getanya sehingga mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Kepada mak dan ayah sekalian, mungkin hanya ohno yang dapat ulun puan sampaikan. Kajit ohno maaf, kajit ayah kan. Jadi kajit ohno menteng karena menyolong tak pegah henteu. Anak tinggal li pilong kata Tuhan yang dengar. Kecuali yang dengar anak muda ke habis pilong menduk kena aku lawak. Menyugat lawak yang trip gedung, tapi menyugat lawak yang nak trip gedung. Maka segala getih tabeut nggung tabeut jaga oleh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban mubarakan fi kulli halin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ij'al salatana ya Allah salatan maqbula wa la taj'al salatana ya Allah salatan marduda. Allahumma ij'al taubatana ya Allah taubatan maqbula wa la taj'al taubatana ya Allah taubatan marduda. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ya Allah mal iman. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina min ad-dunya biqawli la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kamu, niku ampun dosa kamu, dosa mak ngan ayah kamu, sebagaimana mak ngan ayah kamu bersayang kepada kamu, yo masa umur kamu.
Ya Allah ya Tuhan kamu, lupa ampun dosa maangan ayah kamu, sebagaimana maangan ayah sayang kepada kamu ya masa ubud kamu. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya rabbi maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin hanya onopi yang dapat luang sampaikan. Allah wa iyyakum ajmain. Alqaina bi rahmah wa faradna bisalam. Bila nasalah kepada para hadirin jemaah dan kepada Allah lelaki ampun. Dan juga kepada gure-gure lon mungkin daripada penyampaian lon muno nasilap nasalah yang lon tuan lelaki maaf karena lon mantan dalam keadaan murno. Bukannya pemaaf. Bukannya pemaaf. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matikan.